Dengar-dengar ada yang habis naik gaji nih. Wes, cair nih. Boleh nggak sih Pak, kita merangkai kata-kata kasar yang indah dan enak didengar gitu? Iya, soalnya di sana naik gaji, masa di sini cuma kebagian naik tensi? Ah, Pak mah gitu. Apakah joget dan pesta Anda wajar di atas penderitaan masyarakat yang menanggung berat hidup, bekerja hingga titik lelah hanya untuk membayar pajak yang menjadi gaji Anda? Gaji kita nggak naik kok, gaji kita nggak naik. Prep. Nih lo lihat nih, rincian gajinya anggota DPR guys. Dari gaji pokok aja gue udah gak setuju harganya segitu. Harusnya gaji pokoknya 3 juta ya cukup. Namanya mengabdi sama rakyat ya kan, pengabdian loh. Nih yang gak masuk akal nih, tunjangan kehormatan. Ya Allah, kagak layak lu dapat kehormatan, tahu gak sih? Ngapain dikasih? Tunjangan komunikasi, ya lah palingan gosip lu antara orang DPR sono. Tunjangan peningkatan fungsi apaan lu? Lu tuh anggota DPR gak ada fungsinya. Enjoy lah. Yang lebih membagongkan ya tunjangan rumah 50 juta per bulan. Iya apaan, kocak. Lu masih ingat gak sih yang viral orang lagi ngelawak itu? Cicilan rumah di PIK sampai dengan 24 juta. Ini 50 juta per bulan. Rumah apa lu? Rumah lu di surga? Jadi kalian sekarang udah tahu kan kenapa orang berlomba-lomba mau jadi anggota DPR? Selain kesempatan korupsinya besar, gajinya besar, udah gitu ada tunjangan kehormatan walaupun mereka tuh tidak layak untuk diberikan kehormatan. Sekian. Buat lo semua yang belum tahu gaji DPR tembus 100 juta, rinciannya buat apa aja, nih gua kasih tahu. Jadi paling gede itu tunjangan rumah, sampai 50 juta per bulan. Sedangkan rakyat buat bayar kontrakan bulanan yang nggak sampai sejuta aja, itu susah. Belum lagi token listriknya yang berisik. Selesai kerja 5 tahun, tunjangannya tetap jalan seumur hidup. Kayak kontras banget gitu rakyat sama wakil rakyat. Sekarang kalian sebagai rakyat melihat gaji dan tunjangan sebesar itu dengan kinerja seperti itu, pantas kagak? Dan kalian rakyat merasa terwakili nggak dengan mereka yang katanya wakil rakyat? Dah isinya artis semua kayak tai. Anggaran yang dipakai bayar mereka-mereka itu dari keringet dan darah rakyat yang diperes lewat pajak. Terus di saat gejolak masyarakat yang protes sama kebijakan-kebijakan yang buat susah rakyat, pada kemana tuh yang katanya wakil rakyat? Kan dah digaji gede, malah joget-joget kan? Mang dasar beban negara lu semua. Piye perasaan mulai? Gaji anggota DPR RI tembus 100 juta per bulan. Terus kalian warganet membanding-bandingkan dengan guru honorer gajinya. Ya ora iso dibanding-banding gitu, Le. Gaji anggota DPR kok sama guru honorer? Ya jauh, Le. Waduh, Le. Karena saya mengajak berpikir sederhana. Bukannya saya setuju ya, saya mengajak kalian berpikir sederhana. Dulu pada saat beliau mereka mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Dan sebagian masyarakat Indonesia itu menerima 20, 30, 50, 100 ribu per kepala. Oh, ora. Mereka kasih kalian dan kalian menerimanya. Saiki mereka gajinya tinggi, kalian protes. Ya raisa tuh, suara kalian sudah dibeli. Paham ya? Pengen lah jadi DPR. Gimana ya caranya? Lagi rame yang bikin konten bubarkan DPR. Sebenarnya ini bukan wacana sekarang-sekarang ya. Dulu juga presiden kita Pak Gus Dur, beliau pernah coba bubarkan DPR, tapi hasilnya bukan DPR yang hilang, malah beliau yang dilengsarkan. Berarti DPR ini kuat nih, kuat imunnya, kuat kekebalan mukanya, guys. Bingungnya ini DPR itu kerjanya ngapain sih? Baru sekarang kepikiran. Kok rakyat rasanya tambah sengsara, tambah dicekik lewat pajak. Ada berita juga katanya gaji DPR itu naik 3 juta. 3 juta per hari, guys, bukan 3 juta per bulan. Yang jadi pertanyaan banyak netizen itu siapa sih sebenarnya yang menaikkan gaji DPR ini? Siapa ya kira-kira? Ya DPR itu sendiri lewat undang-undang, terus disahkan bareng pemerintah. Presiden, Kemenke, lewat APBN. Jadi prosesnya itu DPR bikin aturannya lewat undang-undang MPR, DPR, DPRD,
DPR juga yang menyetujui APBN-nya, termasuk alokasi gaji mereka sendiri. Jadi pemerintah ya tinggal ACC aja, karena itu bagian dari undang-undang dan APBN yang udah disepakati bareng DPR gitu. Udah gaji, belum ngeri lagi nih masalah tunjangan dan fasilitas yang bisa dinikmatin sama DPR nih. Yang bikin ngerinya tunjangan keluarga, jabatan, kehormatan, perjalanan dinas, mobil dinas aja itu berita kemarin. Ke kita membudgetkan mobil dinas itu sampai 900 juta itu per orang, hampir 1 M. Bayangkan DPR kita itu ada berapa? Rumah dinas sudah gak ada ya. Rumah dinas itu digantikan sama yang gaji 3 juta per hari itu. Nah, kalau rumah dinas ya wajar lah dihapuskan. Rakyatnya aja masih banyak banget yang tidur di kolong jembatan. Enggak. Ini DPR yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat, enak-enak hidupnya. Ya Allah, di sejahtera banget nih, ditanggung pakai uang rakyat. Rakyatnya dicekik dengan pajak, harga-harga naik, katanya angka kemiskinan turun. Ya Allah, gaji DPR ini luar biasa. Pengen lah jadi DPR, gimana ya caranya? Enak banget kayaknya gaji sehari 3 juta. Ya Allah, kerjanya ngapain ya kira-kira? Itu DPR kerjanya ngapain sih? Intinya, kapan kita demo? Wow, nilai fantastis. Ya sesuai, kerja luar biasa DPR. Wakil kita guys, menyalurkan aspirasi rakyat, memperjuangkan agar didengar pusat dan jadi kebijakan yang pro rakyat. Mereka rapat tiap hari, nggak ada yang tidur satupun. Semuanya fokus menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Memastikan pemerintah itu bekerja dengan benar. Apalagi mereka masuk parlemen bukan untuk nyari duit. Mereka itu betul-betul mengabdikan dirinya demi rakyat. Bayangin satu orang anggota DPR itu bisa mewakili ratusan ribu kepala. Ada yang 400 ribu, 500 ribu di dapilnya. Jadi kenapa marah? Kenapa kita kecewa ketika mereka diberikan gaji, fasilitas yang luar biasa? Itu kira-kira contoh ya, itu kira-kira contoh narasi positif tentang DPR yang agak sulit diterima oleh publik. Karena faktanya Jangan buru-buru untuk hujat DPR. Alasan DPR dapat 3 juta sehari. Coba bayangin aja, dapat 3 juta sehari. Itu setara dengan 100 juta per bulan untuk rumah dinas. Mulai tahun ini, rumah dinas akan dihapus. Ganti dengan tunjangan 50 juta per bulan. Kalau dikali selama masa jabatan 5 tahun, artinya satu orang 6 miliar. Ada total 580 anggota DPR RI yang menjabat. Dan jika dikalikan dengan 6 miliar tersebut, maka akan menghasilkan uang senilai 3,480 triliun. Itu artinya kita bisa membuat jalan, membuat rumah sakit, dan membuat sekolah yang begitu banyak hingga ribuan. Sekarang aja masyarakat kecil dari bulanan aja gak cukup untuk bayar uang kos untuk kehidupan sehari-hari, malah untuk habis untuk cicilan, bisa listrik dan lain-lain. Tetapi DPR yang senangnya dan enaknya duduk di kursi bangku dan duduk AC. Masyarakat kecil yang kerja di luar panas itu gajinya saja tidak bisa menutupi kebutuhan mereka untuk sebulan, bahkan harus meminjam, harus utang. Masih banyak orang yang bingung besoknya mau makan apa. Makanya jangan cuma marah. Kita memang gak bisa ngatur gaji DPR, tapi kita bisa atur cara diri kita untuk bertahan. Kalau mereka bisa dapat gaji 3 juta per hari, masa kita gak bisa usaha 100 ribu per hari? Gaji pokok anggota DPR itu katanya sih cuma 4 jutaan ya. Jadi jangan salah dulu tuh. Tapi itu belum termasuk yang namanya take home pay. Take home pay mereka itu bisa sampai 70 juta per bulan. Dan itu belum termasuk dengan yang namanya dana reses dan juga kunjungan dapil ya. Nah itu bisa mencapai luar biasa tuh. Itu sempat di-sounding sama biduan cantik Krisdayanti ya di salah satu podcast yang lain. Nah sekarang bayangkan nih, satu anggota DPR itu bisa meraup atau menikmati lebih dari 3 miliar setahun. Wah nggak gitu juga dong bos, soalnya kita kalau kunjungan dapil itu nggak bisa dinikmati sendiri, jadi kayak harus berbagi-bagi juga tuh dengan yang dapil-dapil, karena juga itu adalah bagian dari kunjungan. Oke, baiklah. Nah sekarang bandingkan nih dengan guru honorer ataupun buruh ya, yang sekarang mereka ngejar untuk 3 juta per bulan aja, itu susahnya minta ampun. Itu kondisi masyarakat kita. Jadi gimana tuh?
Wah, itu nggak apple to apple tuh. Itu kan beda, beda, beda. Jadi nggak bisa apple to apple. Nah gitu tuh, jawaban bocil-bocil tuh kayak begitu tuh, anggota-anggota bocil ya. Yang kayak kemarin viral itu kan, jawabannya kayak gitu, balik-balikin aja tuh ya. Nah ironisnya ketika isu kompensasi yang 50 juta per bulan yang belum keluar itu, sebagian anggota DPR itu udah joget-jogetan bos. Udah asik banget ya, viral di media sosial. Dan aduh, itu gimana ya? Papa sih bangga ya sama kamu deh ya. Udah pengen nimpukin aja nih papa ya. Pakai telur aja deh. Gak usah pakai yang lain ya. Aduh, sumpek deh bener nih. Ini selebrasi semacam ini tuh ya di mata rakyat itu kayak seperti pesta di atas penderitaan mereka. Bener gak sih? Ya, masa sih semuanya itu harus dijelaskan begitu ya? Mindsetnya tuh ya model-model begitu juga sih. Coba kita berandai-andai saja dulu ya. Kalau setahun itu berapa jumlahnya ya? Beban itu anggap saja ya. Tadi kan 3 miliar per tahun ya per anggota. Jadi totalnya adalah 1,7 triliun per tahun. Bandingkan nih, 1,7 triliun itu setara dengan kayak kita membangun rumah sakit dengan budget 10 miliaran, anggap aja ya, satu rumah sakit. Atau memberi beasiswa kuliah untuk ratusan ribu mahasiswa. Wah, itu keren itu namanya ya. Tapi kan nggak begitu, bos ya. Kan mereka juga yang namanya mereka kan kerja keras untuk rakyat, aspirasi rakyat. Wajar dong dapat segitu. Karena kan negara kita katanya kaya, ini penghasil APBN-nya juga besar. Berapa persennya sih kalau dihitung-hitung ya cuma 0,06% tuh dari uang yang masuk ya kan? Oh, gitu ya. Kecil ya, emang ya kecil ya. Dan utang kita juga masih belum sebanding lah dengan negara lain gitu kan. Masih aman, masih 38% ya di 2024. Kalau pakai persentase PDB itu ya masih aman. Oh, gitu ya. Gimana tuh bro dan sis ya? Ada yang mau komentar nggak? Saya mau pergi dulu ya.